Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Herlina dari Prodi Manajemen Reguler 2H, ingin mempresentasikan mata kuliah syariah materi bab 1-7. Yang pertama ada materi 1, contoh keadilan Rasulullah SAW. Keadilan sosial dalam Islam mempunyai prinsip yang menggariskan bahwa kepemilikan terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat mutlak, karena kepemilikan yang mutlak itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada contoh keadilan Rasulullah SAW. Yang pertama ada perang Badar. Rasulullah SAW tidak pandang dalam menerapkan hukum dan menegakkan keadilan dalam perang Badar. Rasulullah SAW pernah mengampuni seorang kafir Quraisy yang tertawan dan berjanji tidak akan bergabung kembali dengan pasukan kaum musyrikin, tetapi menentang Islam. Dia ikut serta perang Uhud barisan kaum musyrikin, dan pada akhirnya Rasulullah SAW pun menjatuhkan menghukum mati. Yang kedua yaitu wanita pencuri. Keadilan Rasulullah SAW juga disertai sikap belas kasihan pada satu kondisi dan menerapkan ketegasan di waktu ketika ada seorang wanita serta keturunan bangsawan pencuri, lalu dengan tegas diputuskan wanita itu dihukum untuk potong tangan. Materi 2, fikih manasik haji dan praktik ibadah haji. Manasik haji adalah kegiatan yang sangat penting sebagai salah satu persiapan haji. Tujuannya untuk memastikan bahwa calon jamaah haji dapat menjalankan ibadah haji dengan baik dan benar ketika di tanah suci. Selanjutnya ada syarat haji. Yang pertama beragama Islam, kedua baligh, ketiga berakal, keempat merdeka, kelima mampu. Ada juga rukun haji. Yang pertama ihram, dua wukuf dan arafah, tiga tawaf, empat sa'i, dan lima tahalul. Juga ada wajib haji. Yang pertama niat, ihram, dan miqat, kedua menginap di Musdalifah, ketiga menginap di Mina, keempat tawaf wado, kelima melempar jumroh. Materi 3, fikih jenazah. Fikih jenazah mencakup kewajiban muslim dalam pengurusan jenazah. Ketentuan dan kewajiban pengurusan jenazah dilakukan oleh orang muslim yang masih hidup. Selanjutnya ada langkah penyelenggaraan fikih jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Ketika memandikan jenazah, ada ketentuan yang harus dipahami. Jenazah harus diletakkan di tempat yang tinggi agar memudahkan air yang telah disiram ke tubuhnya. Jenazah laki-laki hendaknya dimandikan dengan laki-laki. Begitupun dengan jenazah perempuan yang harus dimandikan oleh sesama perempuan. Yang kedua, mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah, jumlah kain kafan bagi jenazah laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Bagi laki-laki, kafannya berjumlah 3 lembar, sementara jenazah perempuan mencapai 5 lembar. Selanjutnya ada mensolatkan jenazah. Mensolatkan jenazah yang sudah dikafani selanjutnya disolatkan dengan 4 kali takbir tanpa ruku dan sujud. Yang keempat, menguburkan jenazah. Proses tajhizul jenazah yang terakhir ialah dikuburkan. Saat pengantaran dianjurkan mempercepat langkah, boleh juga mengiringinya dengan berzikir. Materi 4, fikih kurban. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim baligh, berakal, dan mampu. Pengertian orang mampu di sini yaitu orang yang memiliki harta untuk kebutuhan diri dan orang yang ditanggungnya pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Jenis hewan kurban. Para ulama sepakat bahwa jenis hewan kurban yang sah untuk dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing. Syarat hewan kurban. Yang pertama adalah unta harus sudah berumur genap 5 tahun dan memasuki tahun ke-6. Yang kedua, sapi dan kerbau harus sudah berumur genap 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Yang ketiga, kambing bulu tipis harus sudah berumur genap 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Yang keempat, domba berbulu tebal harus sudah berumur genap 1 tahun dan memasuki tahun kedua. Materi 5, fikih akikah. Akikah secara bahasa maknanya adalah rambut yang ada di kepala bayi ketika lahir.
Dan secara istilah, akikah adalah hewan yang disembelih untuk sang bayi pada saat rambut bayi tersebut dipotong pada hari ketujuh. Dari kelahiran si bayi, hikmah adanya akikah adalah untuk menampakkan rasa kegembiraan, kenikmatan, dan menyebarkan nasab. Hukum akikah dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah, yaitu suatu ibadah yang sangat dianjurkan sekali untuk dilakukan. Jika dilakukan tentu berpahala, jika tidak pun tidak berdosa. Berapa ekor yang harus disembelih untuk akikah menurut mazhab Syafi'i? Disunahkan apabila bayi yang lahir adalah laki-laki, maka akikahnya adalah 2 ekor kambing. Namun jika bayi adalah perempuan, maka cukup 1 ekor kambing saja. Bab 6. Psikologi keluarga sakinah. Dalam psikologi keluarga dijelaskan bahwa keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Syarat keluarga sakinah yang pertama diawali dengan pernikahan yang islami. Kedua, dalam keluarga ada mawaddah dan rahmah. Ketiga, hubungan antara suami istri harus berdasarkan saling membutuhkan. Keempat, Rasulullah SAW juga bersabda tentang 4 faktor yang menjadikan sumber kebahagiaan keluarga, yaitu suami istri yang setia, soleh dan solehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, serta lingkungan sosial yang sehat dan rezeki yang dekat. Yang terakhir, bab 7, ruh dan nafs. Dalam Al-Quran, ruh adalah sesuatunya unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Tuhan sebagai penyebab adanya hidup. Ruh secara eksklusif berada di bawah kendali Allah Ta'ala, dan dia tidak memberi manusia kekuasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit." Quran Surat Al-Isra ayat 85. Sedangkan nafs adalah istilah dalam bahasa Arab yang dipakai dalam Al-Quran. Nafs merupakan bentuk jamak dari kata nufus dan anfus yang memiliki makna atau jiwa. Namun pada kenyataannya, nafs lebih menekankan kepada makna diri dibanding ruh atau jiwa. Dalam artian, lebih menunjukkan terhadap apa yang terdapat dalam diri manusia. Nafs digolongkan menjadi 3, yaitu al-nafs al-munmainah, yaitu jiwa yang jernih dan terang dengan mengingat Allah. Al-nafs al-lawamah, yaitu jiwa yang menyesali diri sendiri. Yang terakhir, al-nafs al-amarah, yaitu jiwa yang selalu menyuruh kejahatan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.